Saya sebagai tahanan yang ada di Barreskrim pada saat itu bertindak untuk mencegah jangan sampai ada konflik yang lebih besar terjadi di antara umat beragama. Kita sudah menikmati alam kedamaian dalam kemerdekaan ini, jangan dikotori oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak ini. Saya tidak yakin umat orang beragama apapun mau melakukan itu. Ini ada orang-orang membawa misi, ada aktor intelektual di belakangnya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pelan-pelan akan semakin terkuaklah. Sesungguhnya yang terjadi seperti apa? Kita tahu pada saat tahun 2001 bulan September setelah kejadian itu banyak sekali pemberitaan di media yang mengatakan bahwa saya maksa Aceh untuk berdamai, saya mengancam keselamatannya supaya berdamai. Pelan-pelan terbuka dari Aceh sendiri, pengadilan bilang tidak ada, memang betul, buktinya berpelukan di tanggal 17 November, kemudian itu real. Jadi betul seperti kata lawyer saya sebelumnya bahwa sebetulnya kasus ini harusnya selesaikan sejak tahap penyidikan melalui restoratif justice sebagaimana azas penegakan hukum mengedepankan terbangunnya konstruksi perpecahan antara masyarakat, apalagi ini masalah agama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah kita berpengalaman sekali perpecahan akibat ada masalah agama, konflik Poso dan Ambon itu karena dibiarkan. Kalau sekali orang salah ngomong mungkin masih ada silat lidah. Tapi kalau 400 lebih membuat konten YouTube menyampaikan kepada publik melalui media, itu ada satu konstruksi yang terstruktur dan ini berbahaya kalau dibiarkan oleh pemerintah sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal. Saya sebagai tahanan yang ada di Barreskrim pada saat itu bertindak untuk mencegah jangan sampai ada konflik yang lebih besar terjadi di antara umat beragama. Kita sudah menikmati alam kedamaian dalam kemerdekaan ini, jangan dikotori oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak ini. Saya tidak yakin umat orang beragama apapun mau melakukan itu. Ini ada orang-orang membawa misi, ada aktor intelektual di belakangnya. Pelajari itu, cari itu yang belum ketemu. Jangan didiamkan sibuk-sibuk ngurusin yang di sini, yang di sana masih berkeliaran lebar. Kemarin muncul lagi Holy Wing dan sebagainya. Itu akibat pembiaran. Ya. Yang lain lagi siapa? Ada Aktor lagi? intelektual siapa, Pak? Bagaimana? Aktor intelektualnya siapa? Siapa? Tadi yang Bapak sebut ada aktor intelektual siapa, Pak? Hei Mbak, itu tercium baunya. Tugas aparat lah, tugas pemerintah lah mengungkap itu semua. Saya cuma terdakwa, saya cuma terpidana. Kecuali mau melibatkan saya lagi, saya siap mencari, membawa Saifuddin Ibrahim kembali pun saya siap. Karena memang selama ini itu tugas saya sebelumnya. Ya. Yang lain lagi? Terakhir, apa cukup sudah? Cukup. Bang, Itu ya. teringat ya jika abang jumpa Saifuddin Ibrahim gimana? Bagaimana? Ketika abang ketemu nanti dengan Saifuddin Ibrahim, jika memang dibawa kemari, kalau benar-benar hukum itu ada, pekerjaan penindak hukum itu ada, apa yang abang lakukan pada Saifuddin Ibrahim? Saya tidak pernah mengancam. Apa yang saya katakan saya lakukan.
Minggu lalu saya bilang saya siapkan martabak khusus pakai telur. Saya siapin martabak buat dia makan. Martabak beneran ya? Bukan pempek. Oh, nyusul. Jadi begitulah, kita jangan lagi ada penistaan agama lah. Kita nyaman hidup damai ini. Kalau ada konstruksi yang mau mengatur seperti begitu, ini adalah warning bagi mereka. Jangan lagi ada yang melakukan itu. Ya. Pak, kalau soal kunci tadi sempat dibahas terus sama JPU, itu sebenarnya apa sih Pak? Kunci? Iya, Kunci apa? background kunci yang gembok. Kenapa? Ya itu ada apa gitu maksudnya? Saya tidak tahu kenapa dipermasalahkan itu, karena itu kunci itu pengadaan dari Bareskem dan sudah ada di rutan Bareskem. Tidak ada mungkin kita bisa membawa serta kunci dan barang-barang berbahaya ke dalam rutan. Itu dilarang. Petugas rutan Bareskem sudah benar dalam melaksanakan tugasnya, termasuk HP apa itu. Itu satu persatu keterangan KC yang berlebih-lebih dilebih-lebihkan terhadap saya selama ini nampaknya digiring oleh orang-orang dalang di belakangnya untuk menyudutkan saya. Kenapa saya? Karena saya berharga di mata mereka. Kenapa bukan yang lain? Kenapa? Mereka pengen seimbangkan saya dengan KC. Karena saya yang paling berharga bagi mereka. Mereka pengen masukkan, kejebloskan begitu. Tapi satu persatu fakta Allah berkata, Allah tunjukkan di persidangan. Ya. Saya terima kasih kepada umat muslim, ya baik yang mendukung maupun yang diam. Karena muslim juga. Ya, karena memang kita harus bijak sebagai umat muslim menyikapi hal begitu. Ya. Yang saya lakukan itu salah saya, itu emosional saya dan saya sudah bertanggung jawabkan di persidangan ini. Jadi itu jihad saya. Terima kasih ada yang mengulas masalah jihad. Bagi di mata saya jihad bukan maksudnya untuk menggulingkan pemerintah atau segala macam. No, itu adalah pembelaan murniku kepada akidahku, kepada Rasulullah dan kepada agama. Siapapun akan berontak dan marah apabila itu dihina, dinista. Siapapun kita sayang sama anak kita, orang tua kita, dinista kita akan lawan, tidak diam. Apalagi ini. Salahkah saya melakukan itu? Tidak. Insya Allah. Tidak salah. Mungkin Oke, closing terakhir statement dari tanya soal kesaksian palsu kemarin soal masalah agama. Itu kelanjutannya gimana? Apakah memang akan dipolisikan kembali atau gimana? Cuman kan baru akan akan dilanjutkan ke. Baik. Saya akan melihat bagaimana reaksi pendukung-pendukung KC. Ya. Kalau pendukung KC masih terus berkomentar yang aneh-aneh, yang membabi buta, Anda akan lihat, saya juga bisa melakukan hal yang sama secara hukum, secara beriman. Berarti masih dikaji ya Pak? Iya. Jadi gini deh, itu kan dalam posisi kapasitas Pak Napoleon sebagai terdakwa. Tapi atas peristiwa pidana itu tidak hanya Pak Napoleon Bonaparte yang melihat, kawan-kawan rekan wartawan juga melihat, pengunjung juga melihat, hakim melihat, lawyer juga melihat, jaksa juga melihat dan mendengar bahwa apa yang dikemukakan oleh saudara Kiki itu di muka pengadilan patut diduga keras mengandung kebohongan. Terbukti. Kenapa dia? Karena dia menyatakan agamanya adalah baru keluar dari Islam itu setelah polis di pengadilan Ciamis. Kita dapat membuktikan bahwa melalui YouTube dan video-videonya jauh sebelumnya itu dia sudah dibaptis. 2011. Tidak hanya itu sebenarnya, bahwa memberikan keterangan palsu dan keterangan bohong di muka pengadilan itu. Rangkaian keterangan-keterangan sebagian besar juga yang dikemukakan Kiki itu bertolak belakang 180 derajat dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Kiki menyatakan bahwa Pak Napoleon memukul, Kiki menyatakan Pak Napoleon memasukkan tadi, ya kan, buka mulut tadi dan lain sebagainya. Itu bertentangan semua. Jadi nanti akan kita lihat dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan ini, kalau hanya Kiki yang menyatakan itu, maka dia tidak dapat membuktikan. Maka itu juga bisa dikualifikasikan adalah keterangan palsu di muka pengadilan. Keterangan palsu tidak hanya masyarakat identitas agama, tapi keterangan-keterangan lain karena status dan kedudukan dia itu sebagai saksi. Saksi tidak boleh bicara bohong, tapi kalau terdakwa boleh dia ingkar. Oleh karena status dia adalah saksi dan ada ancaman 2 pasal 24 dan serius ini ancaman hukumannya. Dan oleh karena itu kita lagi serius juga untuk menegakkan hukum ini agar tidak semua orang memberikan kesaksian-kesaksian palsu.
di Republik ini. Nah, oleh karena itu tidak hanya kami, ada tanggung jawab juga media juga, ada tanggung jawab wartawan juga. Kalian boleh juga untuk melaporkan, memberikan keterangan palsu itu. Jadi tidak, walaupun Pak Napoleon Bonaparte kemarin sudah menunjukkan keakraban, disuruh hakim berpeluk-peluk tangan, tidak ada masalah. Itu peristiwa sisi kemanusiaannya. Tapi peristiwa hukum Keci melakukan kebohongan, keterangan palsu di pengadilan itu peristiwa yang lain lagi. Pak Napoleon boleh memaafkan, tapi kalau ada yang lain yang nonton dia tidak mau memaafkan, bisa juga seperti itu. Karena unsur tindak pidana yang disebut dengan pasal 242 itu sudah terpenuhi menurut kami. Kita akan lihat, kita lihat dulu, jangan-jangan sudah ada yang melaporkan. Kita nggak tahu. Hanya satu pesan pada publik masyarakat, terutama pendukung KC, hati-hati bicara ya. Mulutmu harimau. Bener kan? Terima kasih.